Cek 1 2 tes. Yuk kita mulai. Oke, masih bersama saya lagi dan masih di pelajaran Pakaya kelas 9 semester 1 di bab 4 tentang pengolahan. Oke. Kali ini melanjutkan pertemuan yang kemarin, di mana kemarin tuh kita udah membahas pengolahan bahan setengah jadi itu kayak gimana dan jenisnya apa aja. Nah, sekarang kita akan membahas yang berbeda dari pengolahan biasa. Kita akan membahas metodenya apa aja dan tahapannya kayak gimana. Kok tahapannya sih kurang lebih sama gitu ya. Untuk lebih jelasnya langsung aja lanjut. Dan yang pertama-tama pasti kita bahas adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini pasti kita bahas. Setelah kalian melihat video ini, saya harap kalian dapat menjelaskan metode pengolahan bahan pangan setengah jadi dengan baik dan menjelaskan tahap pengolahan bahan pangan setengah jadi dengan baik. Oke, itu aja. Jadi kita langsung masuk ke metode pengolahannya. Nah, kalau kalian ingat-ingat baik-baik, kalau kalian sudah membaca buku paket dan modul siswa atau LKS, itu kalian pasti tahu kalau metode pengolahan yang disajikan itu nggak banyak sebenarnya. Nah, yang di buku paket itu ada dua, pembekuan dan pengeringan. Sedangkan yang di buku paket kita langsung dikasih resepnya, cara membuat sosis, cara membuat kornet kayak gimana. Nah, dari situ ini aku ambil beberapa metode yang ada di LKS kalian, di modul pembelajaran kalian atau di buku paket kalian. Jadi cuma sedikit aja. Kalau kalian mau lebih dari ini mungkin kalian bisa cari nanti di Google. Yang pertama adalah pembekuan. Nah, ini ada di buku paket, oke. Pembekuan itu apa? Intinya pokoknya bahan pangan ini dibekukan atau didinginkan dengan suhu yang sangat-sangat dingin, yaitu minus 35 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius lah ya. Pokoknya sekitar segituan. Nah, kenapa kok dibekukan? Tujuannya adalah untuk menghentikan pertumbuhan mikroorganisme. Maksudnya gimana ini? Nah, contoh, kalau kalian bandingkan daging biasa yang diletakkan di tempat terbuka atau tempat biasa lah, suhu kamar. Kemudian kalian letakkan satu daging juga di dalam freezer. Kalian bandingkan lebih awet yang mana? Pasti yang di freezer. Sekarang alasannya, kenapa kok gitu? Nah, intinya pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang dapat merusak daging itu kalau diletakkan di dalam freezer, mereka akan beku. Mereka akan terhenti pertumbuhannya untuk sementara. Jadi mereka akan berhenti berkembang biak, mereka akan berhenti tumbuh. Jadi daging itu tidak cepat rusak. Sedangkan yang di tempat terbuka itu mikroorganismenya atau bakteri-bakterinya juga itu akan tumbuh sehingga lebih cepat merusak daging itu tadi. Kalau kalian ingat materi IPA itu kayak ada namanya zat pengurai kan ya. Zat pengurai ini yang akan dihentikan, jadi nggak cepat mengurai, nggak cepat bau, nggak cepat rusak daging itu tadi kalau diletakkan di tempat tebu. Oke, tujuannya kayak gitu. Kemudian pengeringan. Nah, pengeringan tuh kayak gimana? Intinya ya bahan pangan dikeringkan. Udah. Nah, di sini yang digunakan adalah panas matahari. Kenapa kok panas matahari? Karena panas matahari ini lebih efektif. Mungkin kalian bisa menggunakan kayak asap pengasapan. Nah, ini tujuannya juga kurang lebih hampir sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air sampai batas tertentu, sampai batas aman untuk disimpan. Jadi di sini kalau kalian bandingkan juga, itu makanan yang memiliki kadar air tinggi itu berpotensi lebih cepat mambung atau lebih cepat rusak dibandingkan dengan makanan yang kadar airnya rendah alias digoreng atau dikeringkan, apalah itu pokoknya apa di oven atau gimana, mereka lebih tahan lama. Tujuannya di situ. Kemudian berikutnya adalah curing. Nah, wah panjang ini. Curing itu kita ambil kata dasarnya cure, atau cure itu kayak apa ya, menyembuhkan atau mengobati. Nah, jadi di sini itu cara mengolah daging dengan menambahkan beberapa zat, tapi bukan berarti obat-obatan juga, tapi menambahkan beberapa zat yang aman untuk dikonsumsi. Apa aja zatnya? Itu kayak garam dapur, NaCl, atau mungkin Na-nitrat atau Na-nitrit, gula, dan ditambahi bumbu. Gulanya dipakai dektosa atau sukosa. Ini kalau kalian ingin tahu nanti, kalau misalnya kalian belajar tentang IPA, terutama di bagian kimia, kalian pasti akan tahu nanti apa itu gram-gram ini. Yang jelas
Singkat cerita, fungsi dari NaCl, N-nitrat, N-nitrit, dan gula ini adalah untuk mengawetkan, untuk menghambat pertumbuhan bakteri, dan untuk mengubah rasa, tekstur, warna, dan lain-lain. Ditambahi bumbu juga, jadi biar mereka daging-daging yang diawetkan tuh nggak cuma awet tapi rasanya juga tetap enak, malah tambah enak. Nah, kayak gitu. Berikutnya ada hot filling. Hot filling itu kayak kombinasi pengawetan antara pemanasan yang nama lainnya adalah pasteurisasi dengan metode lainnya. Jadi contoh pemanasan ditambah curing, contohnya kayak gitu. Untuk memberikan tingkat keamanan produk yang diinginkan. Jadi metode lainnya ini bisa macam-macam. Nah, gak cuma 3 ini aja, mungkin kalian akan menemukan metode yang lain kalau kalian cari di Google, misalnya kayak penguapan tadi. Mungkin ada lagi yang lain. Nah, kalian bisa cari di Google untuk info lebih lanjut. Berikutnya adalah alur atau tahapan pengolahan. Alur atau tahapan pengolahannya kurang lebih sama dengan yang pengolahan biasa kalau kalian tahu. Jadi di sini ada perencanaan tetap sama, ada pembuatan, ada pengemasan, dan ada evaluasi. Nah, perencanaannya kurang lebih hampir sama, cuma beda gagasan aja. Mungkin kalian nanti kalau asalnya kalau mau membuat ikan goreng sekarang jadi sosis ikan, ya kan, beda di ide gagasan, dan pasti kalau ide dan gagasannya beda, identifikasi kebutuhannya juga nanti akan beda. Kalau mau membuat sosis kayak gimana, mau membuat nugget kayak gimana, mau membuat cornet juga kayak gimana. Tapi kurang lebih masih sama alur tahapannya. Pembuatannya udah pasti beda. Kalau persiapannya, kalau secara garis besar sama, kalian harus merencanakan, kalian harus pengolahan pangannya, pembuatannya mulai dari pengupasan, pencucian bahan ini juga masih sama awal-awalnya. Proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya secara garis besar masih sama, tapi yang beda di mananya? Metodenya beda. Kalau kalian memasak langsung jadi, pasti kalian akan menggunakan metode memasak kayak menggoreng, langsung kayak mengukus, merebus, dan lain-lain. Tapi kalau pengolahan pangan setengah jadi, metodenya kalian gunakan pengeringan, pembekuan. Metodenya yang beda di sini. Kemudian kalau pengemasan, di sini masih sama, tapi yang perlu diperhatikan adalah pengemasannya itu kalian harus menggunakan kemasan yang memperpanjang usia dari bahan kalian. Jadi kan di sini kan intinya pengawetan ya. Percuma dong kalau kalian bahan sudah dibuat seawet mungkin tapi pengemasannya nggak mendukung. Contoh kayak kalian mau membuat kornet nih, kaleng kornet. Kornetnya udah jadi, tapi kaleng kalian tuh kotor. Akan percuma kan, ujung-ujungnya juga rusak juga. Jadi kaleng kalian tuh harus bersih dari kotoran. Tutupnya harus rapat biar nggak ada udara masuk kan. Udara kan juga membawa bakteri lain nanti ujung-ujungnya. Nah, kayak gitu. Kalau kalian mau menggunakan plastik, paling nggak plastiknya harus divakum. Apa itu divakum? Divakum tuh kayak mengeluarkan semua udara yang ada di sana sehingga benar-benar nggak ada udara di dalam plastik, kemudian baru disegel. Biar lebih awet kayak gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasi ini apa ya? Kayak biasa, kalian kalau evaluasi itu pastikan kalau sudah memasak ya, pastikan kalian mencoba merasakan hasil dari bahan pangan kalian tuh kayak gimana. Contohnya udah jadi sosis nih, paling enggak kalian udah ngicipin dong sosisnya itu kayak gimana, apakah enak, apakah teksturnya kurang padat misalnya kayak gitu. Nah, kalian coba rasakan. Kemudian kalau kalian merasakan ada keganjalan, kalian evaluasi prosesnya. Jadi, mungkin tadi sosisnya kurang tepung kali, atau mungkin pengeringan. Kalau pengeringan mungkin masih agak basah ini, kurang kering, mungkin tempatnya agak dipindah ke tempat yang lebih panas kali. Nah, itu kalian evaluasi semua. Kalian lihat-lihat lagi mana yang kurang pas. Kemudian kalau kalian mau membuat lagi, mulai dari perencanaan lagi, kalian sudah tahu mana kesalahan kalian dan mana yang harus diperbaiki. Gitu. Oke. Dan yang terakhir, momen tunggu-tunggu, tugas. Kali ini kalian akan praktek memasak ya. Nah, di sini singkat aja. Praktek memasak singkat aja. Kalian menggunakan bahan utama, satu bahan utama aja. Kalian pilih. Pakai daging sapi boleh,
Kalian mau pakai daging ayam juga boleh, ikan boleh, udang boleh, cumi-cumi pun boleh. Kalian pilih yang mana silahkan. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti ya uangnya nggak ada. Oke, satu aja. Kemudian setelah jadi masakannya, kalian kumpulkan ke saya. Bukan masakannya, apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah satu, foto diri kalian saat memasak. Contohnya kayak gini. Jadi waktu kalian masak, waktu kalian goreng, waktu kalian motong, ambil aja satu. Misalnya waktu kalian menggoreng deh, waktu kalian menggoreng aja, kalian goreng, difoto nih, pet. Oh, ada buktinya. Oh ya, berarti dia masak, berarti kalian masak. Nah, gitu. Kemudian foto diri kalian saat menyajikan makanan, udah selesai masak, udah jadi, tahu di atas piring, kalian tata sebagus mungkin, kalian sajikan. Kayak chef ini kan, kayak gitu. Oke, sajikan. Jadi waktu kalian memasak di foto satu aja, entah saat goreng, entah saat motong, silahkan terserah, pokoknya satu aja. Kemudian saat kalian menyajikan makanan di atas piring, kemudian satu lagi foto resep makanan yang pastinya harus kalian tulis di buku tulis, kasih nama, kasih kelas. Nah, kalau resep makanan kalian tulis makanannya apa. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat ayam bumbu Bali, akan jelas, nggak cuma langsung bahan langkah kerja ini buat opo kan gitu kan, aku kan tak tahu. Jadi kalian paling nggak nulis bumbu apa, nulis judulnya dulu, kemudian bahan yang dibutuhkan apa aja. Kalau kalian mau membuat ayam bumbu Bali tadi yang dibutuhkan bahan-bahannya apa, kalian tulis di situ, dan langkah-langkahnya kayak gimana. Jadi yang pertama membersihkan ayam, kemudian merebus, menggoreng dulu. Nah, itu kalian tulis secara urut, secara lengkap di buku tulis. Setelah itu kalian kasih nama, jangan lupa kelasnya biar nggak nyasar, dan kalian foto kirim ke saya melalui chat pribadi WhatsApp saya. Terakhir kapan? Paling lambat minggu depan jam 9 malam. Dan thank you for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Like kalau kalian video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.